Allahumma Sallallahu shalli ala wa Nabi sallim wa barik Muhammad. alaihi. Kalau salat ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ma taufiquna illa billah wa ma tawakkuluna illa 'ala Allah. Wassalatu wassalamu atammani atahrani ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ya Rabbana tahhir qulubana ya Rabb min amradiha wa asqamiha. Allahumma ya Rabbana tahhir qulubana 'anil riya'i wa 'anil kibri wa 'anil hasadi. Allahumma ya Rabbana ij'alna minal mutawadhi'in. Allahumma ij'alna ya Rabb tahta liwa'i imamil mutawadhi'in Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya Rabbana istajib du'ana hadhihi ya Tawwab tub alaina. Amma ba'd. Yang kami hormati dan kami cintai kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kepada beliau panjang umur dalam ketaatan dan sehat walafiat. Dan semoga segala urusan beliau dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya, khususnya dalam urusan dakwah beliau. Program-program dakwah beliau semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati juga kepada para pemirsa, para orang tua asuh yang telah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT kita panjatkan karena pada saat ini kita masih bisa mendapatkan banyak kenikmatan dari Allah SWT secara gratis. Dari nikmat pandangan yang sangat luar biasa. Kalau ditanya dokter, anggota mana yang paling mahal? Tentunya akan dijawab adalah mata. Adalah mata termasuk anggota yang termahal bagi manusia. Akan tapi Allah memberikan nikmat penglihatan tersebut masih secara gratis. Oksigen yang kita hirup setiap hari, di saat kita beraktivitas, di saat kita makan, di saat kita tidur, Allah SWT tidak pernah merhentikan itu walaupun dengan satu saat. Baik para orang tua kami, seperti yang kita bahas pada sebelumnya, dan mungkin ada dari para peserta yang masih baru, pada kali ini adalah kita akan mempelajari atau pada malam hari ini kita jadwalkan kajian ilmu tasawuf atau kajian membersihkan hati. Hati ini yang harus kita perhatikan karena adalah hati tempat Allah melihat. Di dalam satu hadis disebutkan innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuruna ila qulubikum wa a'malikum. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya Allah itu tidak melihat dari luaran kita, dari fisik kita, atau dari keterampilan kita, akan tetapi Allah melihat hati kita dan amal kita. Maka hati adalah tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Ibrahim sendiri sangat memerhatikan yang namanya hati. Nabi Ibrahim diajarkan oleh Nabi Ibrahim di dalam doanya, "Wala tukhzina yauma yub'atsun. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Di dalam doa tersebut yang artinya Nabi Ibrahim berdoa, "Ya Allah, janganlah Engkau celakakan kami di saat hari kebangkitan. Di saat hari yang tidak ada manfaat bagi seseorang itu dari anaknya atau hartanya, kecuali orang yang diberikan hati yang selamat, hati yang bersih." Maka di hari kiamat nanti tidak ada orang yang bisa selamat, Bu.
Orang yang punya harta, jika hatinya kotor tidak akan selamat. Orang yang alim juga begitu, sealim, sepintar apapun, sebanyak apapun ilmu yang dia punya, akan tetapi hatinya tidak bersih, maka tidak akan selamat. Siapapun itu, orang kaya, pejuang di medan laga, jika hatinya tidak dibersihkan, maka tidak akan selamat. Kenapa di dalam doa tersebut itu disebutkan malun wa banun, harta dan anak? Karena biasanya manusia akan membanggakan dengan dua itu. Di hari itu tidak akan bermanfaat anak, tidak akan bisa memberikan manfaat anak atau harta. Yang bisa menyelamatkan kita adalah hati kita sendiri. Kalau hati kita ini bersih, hati kita ini selamat dari yang namanya kedengkian, dari yang namanya kesombongan, dari yang namanya riya, dari yang namanya dengki, maka kita akan selamat. Maka kajian ini sangat penting. Sebanyak apapun ibadah yang dibangun oleh seseorang, itu tidak bisa menyelamatkan dia jika hatinya kotor. Oh, Masya Allah, setiap malam 1000 rakaat yang dia tegakkan. 1000 rakaat. Di pagi harinya berpuasa. Baca Qur'annya kencang. Mungkin 1 minggu 1 khatam. Mungkin lebih pendek lagi jaraknya itu. Maksudnya sering khatam. Akan tetapi dia sombong dengan tetangganya. Dengki dengan temannya. Tidak akan selamat. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas silsilah yang kedua dari kajian ilmu tasawuf atau ilmu membersihkan hati, adalah kita akan membahas sedikit tentang kesombongan. Kesombongan disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang namanya sombong itu adalah batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia. Sombong ini asalnya dari mana? Sombongnya adalah suatu maksiat, tentunya. Dan maksiat yang pertama yang dilakukan oleh makhluk, bahkan bisa dikatakan maksiat satu-satunya yang pernah dilakukan di dalam surga adalah sombong. Karena asal usulnya adalah datang dari iblis. Iblis sebelum diusir oleh Allah SWT dari jannah, dari surga, dia adalah seorang hamba yang rajin ibadahnya. Sampai dikatakan tidak ada satu sejengkal apapun di bumi ini kecuali di situ ada bekas sujudnya iblis sebelum dia diangkat menjadi ketuanya para malaikat. Jadi iblis adalah dari golongan jin. Seorang makhluk yang rajin ibadahnya. Karena saking luar biasa ibadahnya, diangkat menjadi ketua dari para malaikat. Bahkan dikatakan oleh para ulama, iblis pada waktu itu sebelum dia mengingkari atau sebelum dia melanggar perintah Allah, Jibril itu di bawah pangkatnya iblis. Jadi iblis itu di pangkat yang paling tinggi di antara para malaikat. Akan tetapi karena kesombongannya dia menjadi makhluk yang paling hina dan hina. Paling hina. Dan itu adalah maksiat yang pertama yang dilakukan oleh makhluk dan satu-satu maksiat yang dilakukan di dalam surga. Makanya disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, al-kibru batrul la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min al-kibr. Nabi Muhammad menyebutkan bahwasanya tidak akan masuk surga seorang muslim jika di dalam hatinya ada sebiji zarah kesombongan. Sekecil apapun di dalam hatinya ada yang namanya kesombongan, tidak akan berhak untuk masuk surga. Makanya hati-hati. Kata para ulama, sombong adalah termasuk pokoknya penyakit hati. Dari sombong ini akan tumbuh yang namanya dengki. Dari sombong ini akan tumbuh yang namanya riya dan seterusnya. Maka dari itu janganlah kita
mempunyai yang namanya sifat sombong. Disebutkan definisi tadi oleh Nabi Muhammad SAW, al-kibru batarul haq. Yang namanya sombong itu akan merendahkan, akan menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Orang yang mencetus sifat ini adalah iblis. Makanya sampai guru-guru kami itu sering mengajarkan, kalau udah sombong itu berarti ente temannya iblis. Kamu itu kalau udah sombong berarti kamu itu temannya iblis. Temannya iblis. Karena tidak ada satupun dari manusia atau dari makhluk berhak untuk sombong. Yang berhak untuk sombong hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Al-Mutakabbir, termasuk dari sifat asma husnanya. Al-Mutakabbir. Yang berhak untuk sombong hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Allah bersifat sombong bukan berarti Allah jelek, bukan itu maksudnya. Tetapi yang berhak untuk sombong, yang mempunyai kekuasaan mutlak adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan manfaat, yang menghindarkan mudarat, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mengizinkan segala sesuatu adalah Allah. Maka yang berhak untuk sombong adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam satu hadis juga disebutkan, jika ada seorang hamba yang sombong maka dia sudah seperti mengambil selendangku. Tentunya ini adalah majas di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis tersebut. Apa yang disombongkan? Manusia apa yang mau disombongkan? Ada sebab yang menjadikan orang sombong. Di antaranya adalah ilmu. Ilmu. Orang yang alim. Orang punya ilmu. Para ustadz, para kiai punya ilmu. Mentang-mentang ada ilmu merendahkan orang lain. Nah, makanya ini adalah sebab orang bisa sombong. Nah, cara mengobatinya bagaimana? Kalau orang yang punya ilmu, cara mengobatinya hendaknya dia itu meyakini bahwasanya Allah bisa saja mengambil ilmu itu dengan gampang. Bisa saja dia jatuh di dalam WC misalkan. Jatuh di dalam kamar mandi, lupa ingatan dengan semuanya. Semua hilang semuanya. Dengan mudah sekali. Sangat mudah bagi Allah untuk menarik ilmu darinya. Hafalan-hafalan yang dia punya. Hafalan Al-Quran dia punya. Hafalan hadis yang dia punya. Mudah bagi Allah untuk menghilangkannya. Ada orang bisa sombong dengan keindahan paras rupa yang dia punya. Cantik, ganteng, bagus rupa paras rupanya. Bisa saja yang namanya kecantikan atau kegantengan itu bisa hilang dengan usia atau dengan musibah. Apa yang disombongkan? Pak guru-guru kami itu sering mengingatkan, kalau ente ada rasa sombong, jika kamu itu ada rasa sombong, coba pikir, apa yang kamu bawa setiap waktu? Ini adalah kalam dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau berkata, aku merasa aneh dengan orang yang sombong. Apa yang dia sombongkan? Kemana-mana bawa kotoran di dalam perutnya. Butuh yang namanya makan, butuh yang namanya minum. Kalau tidak mandi sudah busuk. Kalau keringat itu nggak ada yang mau dekat-dekat. Apa yang mau dia sombongkan? Punya harta. Nah, ini di antara sebab yang menjadikan orang sombong juga adalah harta. Harta yang punya. Suatu hari akan hilang itu harta. Tidak akan kekal itu harta. Makanya jangan sombong. Lihat bagaimana cerita Korun yang diberikan oleh Allah SWT rezeki yang sangat luas. Yang dulunya dia adalah orang yang baik, orang yang tawadhu. Akan tetapi setelah diberikan pintu rezeki menjadi orang yang kaya, saking kayanya Korun itu sampai dikatakan mau buka pintunya saja, kunci dari pintu gudangnya saja itu harus dibawa dengan 7 onta. Saking gedenya gudangnya itu. Akan tapi dengan kesombongannya lihat bagaimana Allah menghinakannya. Allah membalikkan bumi. Tidak tertinggal dari nama Korun kecuali adalah seorang yang sombong. Fir'aun yang sombong dengan kejayaannya. Yang sombong dengan
kerajaannya. Sombong, pada akhirnya dia mati. Mati juga bukan di dalam kerajaannya, mati dalam laut. Makanya tidak pantas bagi seorang hamba itu sombong. Maka harus dari kita tuh mempelajari yang namanya tawadhu. Sifat lawan dari sombong adalah tawadhu. Apa itu tawadhu? Tawadhu itu adalah merendah diri. Merendah diri tentunya bukan merendah-rendahkan diri, akan tetapi menempatkan dirinya sebagai hamba, sebagai Abdullah, sebagai Abdullah. Nabi Muhammad pernah ditanya, wahai Nabi, Nabi Muhammad pernah ditawari untuk makan di atas meja, akan tetapi Nabi Muhammad tidak mau, lebih memilih untuk makan di bawah. Di saat ditanya, wahai Nabi Muhammad, kenapa engkau tidak makan di atas? Aku adalah seorang hamba. Maka selayaknya bagi seorang hamba adalah merendah diri di hadapan Tuhannya. Karena Muhammad makan di bawah. Tentunya orang yang makan di atas meja bukan berarti dia sombong, tetapi inilah contoh dari Nabi Muhammad SAW. Bagaimana beliau tawadhu. Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Pernah suatu hari beliau menangkap seorang musuh. Dan musuh itu dipenjara di dalam kayu. Seperti itu. Atau di dalam besi, jeruji besi. Musuh ini tiba-tiba meludah ke mukanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Meludah. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali? Sayyidina Ali maksudnya bukan marah kepada musuhnya, akan tapi malah melepaskannya. Di saat ditanya, wahai Sayyidina Ali, wahai Imam Ali, kenapa engkau melepaskan musuh itu? Itulah musuh, kenapa engkau melepaskannya? Aku melepaskannya karena aku takut. Aku akan membunuhnya atau aku akan memarahinya karena untuk membela kesombonganku. Nah, ini contoh. Nah, kalau kita introspeksi kepada diri kita, kita lihat diri kita. Kenapa kita di saat dinasihati kita marah? Berarti ada sombong. Kenapa kalau kita ditempatkan di tempat yang salah, tidak sesuai nama misalkan, atau tidak sesuai pangkat, kita marah, kita kecewa, kita kecil hati. Hati-hati itu sombong. Karena ingin menampakkan, oh aku orang kaya, aku pantas di sini. Hati-hati dengan itu. Semua orang punya potensi untuk sombong. Akan tetapi, semua dari kita harus mempelajari yang namanya tawadhu. Tawadhu susah, benar susah. Akan tetapi perlu yang namanya riyadhah. Harus latihan. Ada juga contoh dari Sayyidina Ali Zainal Abidin, cicit dari Nabi Muhammad SAW. Pada suatu hari beliau dijuluki sebagai Zainal Abidin, Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Hussein bin Ali bin Hussein bin Ali. Beliau dijuluki sebagai Zainal Abidin karena banyak ibadah yang dilakukannya. Sampai dikatakan beliau satu malam itu bisa menegakkan 1000 rakaat. Setiap kali wudhu itu wudhunya sangat lama. Dan kalau sudah wudhu kadang beliau pingsan. Kenapa pingsan? Karena beliau sadar. Karena beliau akan menghadap kepada Yang Maha Kuasa, Tuhan semesta alam, di saat ingin sholat. Pingsan, kadang-kadang pingsan karena terlalu takut dan terlalu ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Imam Ali Zainal Abidin pernah suatu hari beliau sholat di depan Ka'bah dan beliau sadar ada seseorang yang menunggu beliau ketika beliau sholat. Setelah selesai sholat, orang ini bangun di hadapan muka Sayyidina Ali Zainal Abidin. Lalu dia berkata, wahai Ali, tanpa imam, tanpa menyebut imam. Wahai Ali, kamu ini orangnya gini-gini. Dia mengolok-olok Imam Ali. Mengolok, menghina sehina-hinanya. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh Imam Ali Zainal Abidin? Beliau hanya tersenyum. Dan beliau berkata, wahai fulan, ketahuilah. Apa yang kau sebut itu baru sedikit. Jika engkau tahu, aku lebih buruk dari apa yang kau sebutkan. Ini adalah rumus juga.
rumus di saat kita dihina atau kita disalahkan. Kalau misalkan ada orang datang kepada kita, Bu, kamu ini ya, kamu ini salah terus ya. Ya kalau memang benar, kalau kita ngecek, kita cek dulu. Kalau memang kita salah, ya udah salah. Kenapa harus dibela kalau kita salah? Nah kalau kita cek, kalau kita benar, kok disalahkan? Ya sudah, kita benar kok. Kenapa? Kenapa? Apa yang mau dibela? Seperti itu. Ini adalah rumus. Di saat kita dihina atau disalah-salahkan, kita tinggal introspeksi. Kalau apa yang dikatakan oleh orang yang menghina kita itu benar, nah kenapa kita harus membenarkan diri kita kalau kita salah? Nah, kalau seandainya orang yang menghina kita itu salah di dalam penilaiannya kepada kita, salah, ya sudah, biarin dia menganggap kita seperti itu. Kita harus berlapang dada. Harus kita yakini yang namanya dunia ini hanya sementara. Pernah terjadi di zamannya Nabi Muhammad SAW, Imam Sayyidina Abu Bakar pada waktu itu dihina, diolok-olok oleh kaum Quraisy. Dihina. Sayyidina Abu Bakar hanya terdiam, tidak membalas. Akan tetapi karena kebiasaan dari manusia mungkin, karena beliau juga adalah seorang manusia. Karena sabar itu kadang beliau tidak sabar pada waktu itu. Akhirnya membalas sedikit dari hinaan kaum Quraisy pada waktu itu. Nabi Muhammad melihat kejadian dari Sayyidina Abu Bakar. Yang pertamanya diam, Nabi Muhammad tersenyum. Akan tetapi di saat Sayyidina Abu Bakar membalas, Nabi Muhammad meninggalkan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar mendekati Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, kenapa kau meninggalkanku? Waktu pertama mereka menghinaku dan aku terdiam, kamu tersenyum. Dan di saat aku membalas, engkau meninggalkanku. Nabi Muhammad menjawab, ketahuilah wahai Abu Bakar, pada waktu kamu diam itu, kamu tidak membalas mereka, aku melihat banyak dari para malaikat mendoakanmu. Akan tetapi di saat kamu sudah membalas dari hinaannya mereka, aku melihat malaikat pergi dan aku juga pergi. Contoh dari Sayyidina Abu Bakar, beliau pernah melihat seekor kucing melintasi lewat di depan beliau gitu. Beliau berkata, wahai kucing, sungguh engkau lebih mulia dariku. Lihat bagaimana tawaduknya Khalifah Sayyidina Abu Bakar. Wahai kucing, sungguh engkau lebih mulia dariku. Engkau tidak akan melewati yang namanya sirat. Dan aku akan dihisab. Sampai segitunya. Bahkan para ahlu tarbiyah, para ulama tasawuf, mempunyai kaidah. Jangan sampai merendahkan orang lain. Siapapun itu. Mau itu karyawan kita. Mau itu bos kita. Mau itu pekerja kita. Mau itu adik kita. Mau itu saudara kita. Mau itu tetangga kita. Bahkan orang kafir sekalipun. Kaidahnya, kalau seandainya melihat orang yang fasik, tetap berhusnuzon kepada Allah. Bisa saja orang yang fasik itu bertaubat kepada Allah. Dan dia menjadi lebih mulia. Taubat diterima. Dan sedangkan aku yang masih bermaksiat, yang tidak taubat, maka aku lebih jelek daripada dirinya. Jika melihat orang yang lebih tua, husnuzonlah. Oh, dia sudah tua dariku. Berarti amal ibadahnya lebih banyak dariku. Aku masih muda. Nah, kalau melihat orang yang masih muda, oh umurnya atau usianya masih kecil, berarti dosanya juga masih sedikit. Atau tidak ada dosa, sedangkan aku sudah berumur, aku lebih banyak dosa darinya. Nah, ini adalah kaidah yang diajarkan oleh para ulama. Jangan sampai kita membuka ruang untuk kita sombong. Kesombongan itu mencabut hidayah. Hati-hati. Kesombongan itu mencabut hidayah. Disebutkan dalam hadis bahwasanya di zaman Bani Israel dahulu ada seorang ahli ibadah, orang alim yang hidup di puncak gunung. Dan satu orang lagi berada di bawah gunung di tengah pasar.
bermaksiat, mencuri, berzina, dan seterusnya. Pada suatu hari orang yang berzina ini atau pendosa ini ingin bertaubat. Dia tahu bahwasanya di puncak gunung itu ada seorang yang alim, ahli ibadah. Makalah pergilah orang pendosa ini yang ingin bertaubat menuju ke orang yang alim, menuju kepada orang yang alim, orang yang rajin ibadah itu. Di saat bertemu orang yang alim itu, apa yang dia lakukan? Dia merendahkan. Nah, ini sombong. Dia sombong dengan dirinya, sombong dengan ibadahnya, sombong dengan ilmunya. Ini mah orang pasar, sukanya maksiat terus. Sedangkan orang yang pendosa yang ingin bertaubat itu dia berusaha untuk menyembunyikan diri, malu jika dilihat oleh orang yang alim. Aku seorang berdosa, bagaimana aku dilihat oleh orang yang alim? Dia malu. Seketika awan yang awan awan yang melindungi orang yang alim. Nah, ini orang alim ini, orang ahli ibadah ini, saking banyak ibadahnya, saking hebat ibadahnya, dia itu mempunyai awan yang sering mengikutinya, yang menaunginya. Karomah ya namanya. Akan tetapi di saat dia sombong, awan itu langsung berpindah dari orang alim kepada orang pendosa yang bertaubat itu. Makanya kesombongan itu mencabut hidayah. Hati-hati. Harus dengan tawadu. Dan tawadu itu harus dengan riyadhah, dengan latihan. Nah, kalau di pondok itu, guru kita semua Bu Yahya itu suka mengajarkan. Kalau melihat sampah itu, ambillah. Ambil dengan tanganmu. Dan ucapkan la ilaha illallah. Berniat agar membersihkan hati. Membersihkan hati. Nah, ada sebagian santri itu kadang yang suka melanggar, itu suka dikasih hukumannya. Hukumannya apa? Bersihin WC. Ngapain bersihin WC? Orang kaya, anak kiai, ya biarin. Dia bersalah kok. Atau dia sombong. Makanya disuruh bersihin WC biar hilang kesombongan itu. Karena yang namanya sombong itu harus dipangkas dengan melakukan amal yang dianggap oleh manusia amal yang rendah. Orang yang tawadhu bukan orang yang rendah tentunya. Dalam hadis disebutkan, man tawadu'a rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadu, yang merendah diri, maka akan diangkat oleh Allah SWT. Wa man takabbar wada'ahu Allah. Dan barang siapa yang meninggi-ninggikan dirinya, artinya adalah sombong, maka dia akan direndahkan oleh Allah SWT. Semua dari para nabi itu mengajarkan yang namanya tawadu. Semua dari para aulia. Gak ada ustadz itu mengajarkan kesombongan. Gak ada. Bahkan ustadz yang sejati selalu mengajarkan yang namanya ketawaduan, rendah diri. Baik, apakah sudah cukup waktunya, Mas Fauzan, untuk pertanyaan? Masya Allah, sudah Ustaz. Alhamdulillah, kita langsung saja masuk ke sesi pertanyaan. Dimohon kepada Bapak, Ibu, orang tua asuh kami yang sebagai peserta menggunakan fitur raise hand untuk bisa bertanya langsung kepada Ustadz dan juga dimohon untuk bisa bertanya seputar dari kajian kita. Baik, kepada Bapak Ibu dimohon untuk menggunakan fitur raise hand-nya. Sembari menunggu Ustadz Afwan, baik, langkah baiknya kita bacakan pertanyaan dari sosial media dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Waalaikumsalam Muhammad. warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz izin bertanya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Setiap manusia kan pasti diuji dalam kehidupannya. Bagaimana agar kita bisa ikhlas menerima semuanya? Makna dari ikhlas sendiri itu sendiri apa ya Ustaz? Syukran kasiran Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang namanya ikhlas dengan pemberian dari Allah SWT atau ikhlas atas ujian dari Allah adalah kita menerima. Kita menerima, kita harus yakini bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini adalah izin dari Allah SWT. Di saat kita sudah berusaha untuk melakukan sesuatu, akan tetapi usaha kita itu tidak membuahkan hasil, itu adalah datang dari Allah SWT. Harus kita yakini itu. Di dalam satu hadis disebutkan,
Man lam yarda biqada'i falyaltamis rabban siwaya. Barang siapa yang tidak ridha dengan ketentuanku, kata Allah SWT, maka carilah Tuhan selainku. Maksudnya apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Tentunya hadis ini bukan tantangan, bukan. Akan tetapi mengajar kita untuk kembali kepada Allah. Allah fatirus samawati wal ard, yang menciptakan dunia, yang menciptakan alam semesta. Bukankah Allah yang Maha Kuasa sangat mudah untuk menyelesaikan urusan kita? Makanya kalau ada hamba yang tidak bisa menerima atau susah menerima dari ketentuan Allah, itu karena kurang ilmu sebenarnya. Kurang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang yakin. Maka kita sebagai hamba harus menerima apapun yang diberikan oleh Allah, apapun yang diuji. Wama bisa disebutkan dalam satu hadis bahwasanya segala sesuatu yang terjadi kepada kita, yang di situ terbentuk ujian yang susah bagi kita. Maksudnya apa? Misalkan kita dapat musibah misalkan. Itu adalah sebab keampunan. Kita dapat sakit, sebab keampunan. Kita bangkrut, sebab keampunan. Bahkan di dalam satu hadis disebutkan, tidaklah satu duri yang tertusuk pada kaki seorang manusia kecuali Allah telah mengampuni sebahagian dari dosanya. Bahkan para aulia, para kekasih Allah itu, kalau tidak sakit 3 hari itu bingung, bahkan menangis. Para kekasih Allah, kalau tidak sakit itu nangis. Kenapa? Jangan-jangan ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah ini. Aku takut. Makanya para aulia itu justru kalau sakit itu malah senang. Kenapa? Itu adalah waktu atau kesempatan agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mungkin itu saja, Pak Fauzan. Syukran kasiran atas jawabannya Ustaz. Semoga jawaban yang diberikan bisa sesuai dengan yang bertanya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oh, afwan Ustaz, sudah ada yang mengangkat tangan kepada Ibu Bapak, bisa menghidupkan mikrofonnya. Bapak atau Ibu nanti, AA nanti bisa menghidupkan mikrofonnya dan langsung bertanya kepada Ustadz. Mungkin sedang jauh dari HP-nya Ustadz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya yang dari sosial media ya Ustadz. Baik. Assalamualaikum Ustadz. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Afwan Allahumma Ustadz, shalli wa sallim wa barik alaihi. izin bertanya. Kalau semisalkan kita sering maksiat tapi dibarengi dengan berbuat baik, itu bagaimana Ustadz? Sekarang kasih rasa jawabannya Ustadz. Baik, kalau kita sering bermaksiat tapi dia dibarengi dengan berbuat baik, setiap manusia mempunyai yang namanya hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu selalu membawa kita kepada yang namanya keburukan. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Selalu. Bukan hanya sekali, akan tetapi selalu. Bahkan yang namanya hawa nafsu itu lebih keji dari yang namanya 70 syaitan. Lebih keji. Nah, dan sisi lain juga seseorang itu mempunyai keimanan. Ada sisi baiknya. Lalu bagaimana kalau ada seseorang yang masih sering melakukan maksiat akan tapi berbuat baik? Teruslah untuk berbuat baik dan berlatihlah untuk meninggalkan maksiat, walaupun hanya mungkin kita bisa bilang misalkan 1% dari kemaksiatan tersebut atau 0,1%. Yang penting kita yakini bahwasanya kebaikan yang kita lakukan itu Allah akan mengampuninya, tapi dengan syarat. Tentunya dengan syarat. Setiap kebaikan itu menghapus yang namanya keburukan, menghapus dosa. Akan tapi dengan syarat kita tidak ridho dengan maksiat itu. Tidak ridho. Maksudnya apa? Di saat kita terjerumus di dalam kemaksiatan, harus kita taubat dong. Jangan kita merasa senang. Misalkan aku sholat 5 waktu, oh jalan.
Akan tapi ada nanti malam mau diskotik deh, jadwal. Nggak boleh kayak gitu. Kalau misalkan ada orang punya kebiasaan, habit, melakukan satu yang haram, harus tinggalkan itu sedikit demi sedikit, dan harus yakin bahwasanya maksiat itu tidak boleh kita ridho, tidak boleh kita kita apa ini merasa senang dengan yang namanya maksiat. Terus Ustaz, kalau terjerumus lagi nggak apa-apa, terjerumus lagi, taubat lagi. Sampai kapan? Sampai engkau bosan untuk bertaubat. Maksudnya apa? Sampai engkau bosan, sampai kita meninggal. Sampai kita meninggal, jangan pernah kita bosan dari yang namanya taubat. Teruslah berbuat baik walaupun walaupun kita itu masih melakukan maksiat. Kebaikan yang kita lakukan insya Allah akan menjadi sebab pengampunan kita. Akan tetapi harus dibarengi dengan keyakinan, atau harus dibarengi yang namanya taubat. Taubat. Insya Allah. Baik, Baik, mungkin itu Ustaz. saja. Allah Syukur alam kasih karena bisawab. atas jawabannya, Ustaz. Baik, sekali lagi Bapak Ibu orang tua asuh kami ingatkan kembali jika ada yang ingin bertanya kepada Ustadz, boleh menggunakan fitur raise hand-nya dan langsung menghidupkan mikrofon. Atau mungkin jika tidak ada yang menggunakan fitur raise hand, boleh kami pilih langsung ya Ustadz ya, kita pilih aja ya untuk Ya, bisa silakan. bertanya kepada, oh ini sudah ada yang terlihat, Ibu Nuryati, bisa menghidupkan mikrofonnya Ibu untuk bertanya kepada Ustadz, barangkali ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Ibu Parah Nuryati, Masya Allah. Oh, Masya Allah, ibunya sudah melambaikan tangan, tandanya tidak ingin bertanya. Baik, kita lanjut ke Ibu Endang. Assalamualaikum, Ibu Endang. Salam. Ibu, barangkali ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Ustadz. Bisa langsung bertanya kepada Ustadz, Ibu. Mana? Sementara belum. Hmm. Masih belum ada ya, Ibu? Masya Allah. Semoga nantinya bisa ada pertanyaannya. Baik, kita pindah. Oh, sudah ada yang menggunakan fitur raise hand, Ustadz. Assalamualaikum, Ibu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sebelumnya bisa bersalawat dulu, Ibu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baik, bisa langsung bertanya kepada Ustadz, Ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz Dasuki. Kan Waalaikumsalam tadi warahmatullahi. Ya, Bu. Bapak bilang bahwa kita tawadu itu harus latihan. Ya, Bu. Nah, sementara kita kan dalam kehidupan banyak sekali menghadapi segala macam ya. Ya, betul. Berinteraksi dengan orang, berinteraksi dengan apapun lah. Lalu pegangannya atau apa ya, patokannya atau tuntunannya yang latihannya itu seperti apa gitu. Mungkin ada tuntutan untuk tawadu, misalnya kita begini 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 apa gitu Ustaz. Bahwa Ya, kita nih kan harus latihan, tapi kita latihannya yang seperti apa nanya? Latihannya tuh yang seperti apa untuk tawadu? Nah itu tuh ya. sebenarnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Latihan di dalam tawadhu itu adalah di saat ini. Di saat kita mendapat ujian. Sebagai contoh, misalkan ada orang yang menasihati kita dengan nada yang tinggi, misalkan. Tentunya ini nggak terlepas dari semua manusia. Kita tuh dinasehatin atau dikasih tahu, kamu ini salah, misalkan. Kamu ini kok begini. Nah, di saat kita bisa mengontrol diri kita dari amarah, di saat kita bisa menerima apa yang disampaikan, misalkan yang menyampaikan atau yang menasihati kita itu anak kecil, atau murid kita, atau karyawan kita. Pak, kamu ini kok gini? Misalkan seperti itu. Nah, lalu kita tidak marah dan kita menerima, oh Masya Allah, terima kasih atas masukannya. Itu termasuk tawadu. Atau misalkan Bu Haji atau Pak Haji, di dalam surat undangannya nggak ada haji, ngedumel langsung. Nah, itu kan sombong jadi. Nah, kalau bisa dia tidak marah,
menerima, oh nggak apa-apa, kok nggak ada haknya. Nah, itu termasuk latihan. Jadi seperti itu, Bu. Jadi intinya dalam tawadu ini kita berusaha untuk nggak marah gitu ya, Ustaz. Apapun kondisinya dianggap rendah ke atau dihinakan ke atau tidak dihargai ke, kita tidak bereaksi gitu. Gitu ya, Tidak Ustaz. seperti itu juga, Bu. Jadi tawadu Jadi itu gimana? juga sebenarnya kita itu tidak mengedepankan diri kita di setiap waktu. Jadi misalkan saya seorang bos, saya seorang bos. Lalu misalkan ada suatu acara, saya tidak ditempatkan pada tempat yang seharusnya. Lalu saya bilang, oh gini, ini bagaimana panitia? Misalkan seperti itu. Nah, itu sombong. Sombong. Atau misalkan, seperti yang saya contohkan tadi itu. Di saat kita nasihati, kita tidak terima. Nah, itu sudah termasuk sombong juga. Ada contoh dari Sayyidina Umar bin Abdul Aziz pada suatu hari, Umar bin Khattab, pada suatu hari bila berkhutbah, bila berpidato, berceramah, dengan bahasa yang bagus, dengan suara yang bagus, dan beliau melihat semua para hadirin itu pada waktu itu mengangguk-ngangguk, menandakan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar itu sangat bagus dan diterima. Pada saat itu juga Sayyidina Umar bin Khattab turun dari mimbarnya dan melakukan kerjaan yang rendah, mengangkat air. Jadi beliau itu cari ember lalu mengangkat air, melakukan amal-amal yang rendah untuk memangkas kesombongan. Terkadang yang namanya tawadu itu bukan pada semua tempat. Kalau misalkan ada orang tawadu tapi mentawadukkan diri, itu sebenarnya juga salah. Jadi gini, ada kaidah. Kalau kaidahnya, orang mentawadu-tawadukkan diri itu bisa saja sombong. Misalkan dia diminta untuk berada di depan. Sudah diminta untuk berada di depan dan dia layak untuk berada di tempat tersebut. Lalu dia mentawadukkan diri. Mentawadukkan diri itu tapi dalam hatinya, "Hmm, aku aku ini seorang kiai, harus tawaduk." Nah, itu sombong. Karena apa? Ingin menunjukkan bahwasan dia dah tawaduk. Dan bisa juga sebaliknya. Bagaimana sebaliknya itu? Kalau orang yang, mohon maaf, sombong itu tidak boleh. Tentunya sombong itu tidak boleh. Akan tetapi lihat, ada orang tuh jalan kelihatannya sombong. Jangan kita menghukumi dia itu sombong. Nah, jadi gitu, Bu. Jadi tawadu itu ada pada tempatnya juga. Bukan setiap waktu kita harus tawadu. Jadi kapan kita itu mulai berlatih? Di saat ada ujian-ujiannya. Di saat kita direndahkan, di saat kita dinasehati. Nah, seperti itu, Bu. Wallahu a'lam bishawab. Makasih Ustaz. Baik. Baik, Masya Allah. Sekarang Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Semoga jawaban dari Ustadz bermanfaat dan bisa menjadi pencerahan bagi kita semua, khususnya bagi Ibu Farida yang bertanya. Baik, kita lanjut ke Makasih. pertanyaan berikutnya kepada Ibu Aryani yang sudah menggunakan fitur raise hand. Bisa menghidupkan mikrofonnya, Ibu. Assalamualaikum, Ibu. Assalamualaikum. Maaf. Assalamualaikum Ustadz. Ini maaf namanya atas nama Riani tapi Masya ini Allah. apanya suaminya Iya, Ustadz. kita minta maaf, Ya, Bapak. Ya, mau nanya ya ini Assalamualaikum. boleh, Pak. Ustadz. Ya, silakan, Pak. Tadi kan Ustadz bilang tadi kan ada dicontohkan bos dia Ya, seharusnya di depan tapi diposisikan di belakang. Dia ya. dia agak tidak terima. Nah, bagaimana dengan dia terima nih, dia terima di belakang tapi dalam hatinya dia tidak nerima sebetulnya, dia tidak dinampakkan tapi dia dalam hatinya agak tidak terima lah, agak berontak lah Ngedumel ya. gitu Ustaz. Ah, ya. Ngedumel lah gitu. Tapi tidak nampak, tapi senyum-senyum kayaknya bagus nih, oke. Itu bagaimana kan, karena masalah hati ini kan ya balik lagi seperti yang sampaikan Ustadz tadi kan, masalah hati agak sulit lah. Kita nggak bisa menilai orang Ya. dari visual, dari luarnya kan. Bagaimana untuk betul-betul kita itu
betul-betul ikhlas lah ketika ditempatkan di belakang atau bukan di tempatnya gitu Ustaz. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kalau contoh seperti itu Bapak, ya Bapak harus terima. Kalau memang seperti itu, ya udah nggak usah ngedumel. Ya nggak apa-apa. Untuk sekarang saya di belakang dulu saja. Misalkan seperti itu Bapak. Jadi yang namanya itu latihan memang. Kita tidak cukup kita tahu yang namanya ilmu sombong. Tidak cukup kita tahu yang namanya ilmu tawadu. Akan tapi harus dengan amal. Ini yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Tidak cukup bagi seorang itu tahu ilmu sombong. Tidak cukup bagi seseorang itu tahu ilmu tawadu, tapi harus dengan yang namanya amal. Dan kata Imam Ghazali sendiri, beliau adalah imam tasawuf, memangkas kesombongan itu bukan suatu yang mudah. Sekelas beliaunya, apalagi kita ini, apalagi kita. Nah, sebagai contoh seperti contoh yang disebutkan oleh Bapak, kalau memang kita menerima, kita tidak ditempatkan di depan, itu bahkan kesempatan bagi kita untuk melatih yang namanya tawadu. Ya sudah, nggak apa-apa, saya terima. Atau nggak usah bilang, cukup kita menampakkan kebaikan, udah kita terima. Dan itu adalah peperangan yang besar antara hawa nafsu dan keimanan kita itu di situ. Ya, masalahnya Ustadz, bagaimana dengan ya di hati itu Ustadz, hati itu bagaimana supaya jangan supaya jangan ngedumel dan agak sulit kan nerimanya itu sebetulnya Ustadz, butuh proses. Bagaimana Iya. itu supaya betul-betul bersih gitu Ustadz? Eh, Insya Allah langkahnya bisa saja misalkan tidak guna, kalau seandainya aku tidak ke depan juga kan tidak bermanfaat bagi yang lain, misalkan seperti itu, atau tidak memberikan aku maksudnya tidak merugikan aku, misalkan kayak gitu. Terima, tidak merugikan aku kalau aku tidak ke depan juga. Toh kalau aku di belakang juga ini, aku bisa melatih yang namanya melatih hati kok. Emang itu yang butuh proses. Dan tidak ada gunanya kita selalu mengedepankan diri. Memang susah kita mau sampaikan. Anak sendiri juga, misalkan saya di posisi Bapak juga itu tidak mudah kalau seperti itu. Misalkan saya seorang ustadz, tiba-tiba saya ditempatkan di tempat yang belakang. Sebagai seorang manusia biasa, pasti adanya yang namanya bisikan hawa nafsu. Akan tetapi harus kita dengar iman kita berkata, jangan sombong. Tidak ada guna yang kau sombong. Kalau engkau di belakang juga itu tidak, di belakang juga tidak apa-apa kan. Nah seperti itu. Dan sabar, Pak. Sabar. Rindu dengan pahala sabar. Rindu dengan pahala tawadu. Barang siapa yang tawadu, yang tidak sombong, tidak mengedepankan dirinya, Allah akan mengangkat derajatnya. Derajat di dunia dan di akhirat. Itu pasti, Pak. Itu pasti. Derajat di dunia dan di akhirat. Barangkali ini juga ada keterikatan dengan soalan sebelumnya. Seperti contoh, eh, Nabi Muhammad SAW sering berkumpul dengan para orang miskin. Dan beliau seringnya tidur itu tidak selalu di tempat yang enak. Dan seringnya beliau tidur di atas pelepah kurma. Karena melatih diri beliau. So, tentunya Nabi Muhammad SAW orang yang paling mulia. Akan tapi beliau mengajarkan kepada umatnya untuk tawadu. Kadang makan di bawah. Kadang tidur di tempat yang mungkin kurang bagus. Karena menempatkan diri sebagai hamba Allah. Nah, ini jawaban dari Bapak juga, misalkan itu kita sama-sama hamba Allah. Jadi tidak ada bedanya kalau aku di belakang. Aku di depan itu karena nikmat dari Allah. Yang menjadikan aku bos itu adalah Allah. Kalau aku di belakang juga itu datang dari Allah SWT. Kenapa aku ngedumel? Seperti itu, Pak. Sedena Abu Darda pernah suatu hari beliau itu, subhanallah, Insya Allah ini contoh bagaimana didikan dari Nabi Muhammad. Atau didikan latihan atau contoh dari para sahabat. Pada suatu hari, Sedena Abu Darda, sahabat Nabi, pernah memanggil sahabat yang lain, "Hai hitam." Oh, dia sombong karena dia putih, manggilnya hitam. "Hai hitam." Ditegur sama Nabi Muhammad. "Hai Abu Darda, tidak ada bedanya hitam dan putih di depan Allah SWT." Nah, apa yang dilakukan oleh Sedena Abu Darda? Beliau menghampiri
mendekati orang yang beliau manggil orang hitam itu, dan beliau meletakkan kaki orang yang beliau manggil hitam itu di atas mukanya beliau. Jadi sedang Abu Darda meletakkan kaki. Ini tentunya pangkat tinggi, nggak harus kita lakukan seperti itu. Minimal kita minta maaf kalau kita salah sama orang lain. Seperti itu. Jadi yang namanya tawadhu itu harus sabar dan latihan. Itu Pak. Insya Allah. Bisa difahami Bapak ya? Sepertinya Bapak Alhamdulillah, dari terima kasih Ustadz, paham. Masya Allah, syukur kasiran Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Semoga Bapak yang mendapatkan jawaban bisa mendapatkan pencerahan dan bisa menjawab pertanyaan yang telah ditanyakan tadi. Baik Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kebetulan sudah ada pertanyaan dari media sosial. Izin untuk membacakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya. Bagaimana dengan yang namanya hukum karma Ustaz? Apakah memang betul itu ada atau bagaimana? Syukur kasiran atas jawabannya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Karma. Karma itu apa sih? Seperti kita melakukan sesuatu nantinya akan kembali lagi kepada diri kita. Nah, itu sebenarnya ada dalam satu hadis disebutkan bahwasanya janganlah kalian itu bergembira atas musibah yang dilanda oleh saudaramu. Jika engkau melakukan itu, maka engkau akan menemukan balasan itu sebelum engkau meninggal. Nah, makna dari hadis ini bisa saja bisa kita katakan karma itu ada. Akan tetapi kita juga sebenarnya kenapa orang takut sama karma? Karena dia merasa senang dengan maksudnya kenapa ada orang ragu dengan adanya karma? Itu karena dia bersenang-senang dengan kemaksiatan yang dilakukan. Misalkan dia senang membuli orang. Karma itu nggak ada kok. Nah, kan gitu. Atau ada orang yang sering mengunjing. Oh, karma itu nggak ada kok. Nggak. Saya mau bilang karma itu atau tidak, ada atau tidak, saya tidak pasti. Akan tetapi yang namanya balasan itu pasti ada. Kalau seorang yang melakukan kejahatan di dunia, tapi di dunia dia tidak dibalas sama sekali. Mencuri, korupsi, misalkan membunuh. Dia sepanjang hidupnya hidup, Masya Allah, alam nyaman tentram. Nyaman tentram. Rumahnya gede, nambah kaya lagi. Mobilnya tambah, anaknya soleh-soleha lagi misalkan. Padahal dia melakukan kejahatan. Itu gimana? Ya memang di dunia tidak akan dibalas, akan tapi di akhirat pasti akan dibalas. Orang kafir, lihat orang kafir. Masya Allah. Kemaksiatan apa yang mereka tidak lakukan? Berzina, iya. Misalkan. Minum khamr, iya. Mengunjing, iya misalkan. Kalau seandainya mereka tidak sadar itu semua. Tentunya mereka melakukan yang namanya mengunjing atau membunuh misalkan. Mencuri. Dia hidup tentram saja. Nambah kaya. Tapi di akhirat seperti apa? Khalidina finnar. Selamanya di neraka. Nah, itu karma sesungguhnya. Makanya harus kita yakini bahwasanya segala sesuatu yang kita lakukan itu pasti akan ada balasannya. Baik itu dari kebaikan ataupun dari kemaksiatan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebiji zarah, dia pasti akan melihatnya nanti di akhirat kelak. Dan barang siapa yang melakukan kejelekan walaupun sebiji zarah, dia pasti akan melihatnya itu di akhirat kelak. Nah, Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, syukur kasiran atas jawabannya Ustaz. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga bagi Bapak Ibu yang bertanya. Taib, sudah sampai kita pada penghujung acara Ustaz. Nah, dengan doa penutup kami serahkan kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa tu'adzibna wa ansurna wa takhdhulna.
وأكرمنا ولا تهنا وعافنا لا تضرنا وأثرنا تثر علينا كل شيء قدير. اللهم ya Rabbana, Allahumma ya Rabbana, bersihkanlah hati kami ya Allah. Bersihkanlah hati kami ya Allah dari segala penyakitnya ya Allah. Penyakit sombong ya Allah. Penyakit sombong ya Allah yang menghapus atau mengangkat hidayah itu ya Allah. Dan seseorang jika sudah diangkat hidayahnya maka akan mati dalam su'ul khotimah. Maka kami tidak mau itu ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah hati kami ya Allah dari yang namanya sombong ya Allah. Jadikanlah kami ya Allah orang yang tawadu. Orang yang tawadu, yang merendah diri, yang tidak sombong ya Allah, yang tidak suka menkedepankan dirinya di dalam segala hal ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah hati kami ya Allah dari sombong ya Allah. Jauhkanlah kami ya Allah dari sebab-sebab sombong ya Allah. Ya Allah, jika Engkau mudahkan kami dalam urusan rezeki ya Allah, jadikanlah ya Allah harta kami itu ya Allah di dalam tangan kami ya Allah, bukan di dalam hati kami ya Allah, sehingga mudah bagi kami untuk mengeluarkannya ya Allah. Allahumma ya Allah, jika di antara kami ada mempunyai nikmat-nikmat yang banyak darimu ya Allah, jadikanlah kami ya Allah yang terima dengan nikmat-Mu dan mensyukuri itu semua ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami orang yang ridho dengan ketentuan-Mu ya Allah. Baik ketentuan yang baik maupun yang buruk ya Allah. Baik ketentuan yang namanya nikmat atau musibah ya Allah. Jadikanlah kami ya Allah yang ridho dengan itu semua ya Allah. Allahumma ya Allah, jika ada di antara kami yang ada yang sakit ya Allah, maka sembuhkanlah ya Allah. Jika ada di antara kami yang mempunyai hutang, mudahkanlah kami untuk membayar hutang kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami ya Allah keistiqomahan di dalam mencari ilmu ya Allah, keistiqomahan di dalam beribadah ya Allah. Beristiqomah di dalam melakukan salat duha, di dalam melakukan kebaikan ya Allah, berinfak, bersedekah, melakukan salat malam ya Allah, berpuasa ya Allah, berikanlah kami ya Allah keistiqomahan dalam itu semua ya Allah, dan berikanlah kami ya Allah sehat wal afiat ya Allah, panjang umur ya Allah dalam keadaan sehat wal afiat ya Allah, dan di saat Engkau ingin mencabut nyawa kami ya Allah, jadikanlah ya Allah akhir dari kalimat kami ya Allah, kalimat agung dan mulia la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى وسلم والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Baik, syukuran kasiran kepada Ustadz Ahmad Dasuki yang telah menyampaikan materi ilmu tasawuf kepada kita pada malam hari ini. Semoga segala ilmu yang disampaikan akan menjadi berkah, bermanfaat, dan bisa kita sampaikan, kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kami tutup, kami ingatkan kembali, jangan lupa kajian di Zoom kita setiap hari Rabu jam 7:30 malam tentunya. Dan jangan lupa juga kami ingatkan kepada Bapak Ibu munajat kubro nanti bersama Buya di akhir tahun, insya Allah nantinya setelah dekat dengan hari H, dan kami sampaikan lagi infonya melalui WA. Dan juga jangan lupa untuk follow sosial media kami melalui Instagram, YouTube, Facebook, dan juga TikTok dengan nama Infak Center Al-Bajah Barat. Dan kepada Bapak Ibu orang tua asuh kami yang telah hadir, kesukaan kasihan kami ucapkan telah hadir pada malam hari ini. Al-Fakir beserta kru yang bertugas mengucapkan mohon maaf dan sebesar-besarnya jika ada kesalahan. Marilah kita tutup belajar kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar interaktif online bersama Asatid Al-Bahjah Barat di bawah naungan Buya Yahya. Kita sambung pelajaran kita sudah sampai di para pemirsa dimanapun Anda berada. Kita melihat pertama harus ada istilah balas dendam. Mulai tanggal 2 Agustus tahun 2023.
Al-Bahjah Barat, Al-Bahjah Tangerang, Al-Bahjah Cianjur, Al-Bahjah Bogor, Al-Bahjah Cicalengka, Al-Bahjah Tasikmalaya, Al-Bahjah Bandung, Al-Bahjah Cabang Luar Wilayah Barat, Al-Bahjah Kuningan, Al-Bahjah Batam, Al-Bahjah Jawa Timur. Program Berbagi Infak Center Al-Bahjah Barat. Program Berbagi ABC dan Program Wakaf Quran. Jangan lupa follow dan dukung akun sosial media kami. Karena Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu ketaatan. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan mereka ahli surga-Mu ya Allah. Jika ada di antara kami dan di antara mereka ada hamba-Mu yang sering meninggalkan solat, kami mohon ampuni mereka dan jadikan esok hari ahli solat. Sungguh kami tidak rela jika ada di antara mereka Kau hukum karena meninggalkan solat ya Allah. Engkau Maha Kuasa untuk membawa mereka pada kemuliaan ya Allah.